konsep Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota bagaimana bisa memuliakan masyarakat untuk mencari dana atau mencari nafkah itu di atas tempat yang memang sudah ada regulasinya. Kalau tidak Wali Kota saat ini bagaimana bisa genangan itu menjadi kenangan saja, Mbak Ida. Meditasi, insya Allah di bulan depan, April, Bapak Wali Kota menerima penghargaan di Amerika tentang program RISE yang tentunya berhasil terhadap proses program sanitasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda. Untuk pendengar setia kami, juga penonton setia channel YouTube kami, apa kabar? Ada informasi terbaru lagi yang bisa Anda simak dan jangan lewatkan tentu saja untuk podcast kali ini. Karena untuk temanya saya yakin juga ini sangat menarik untuk Anda ikuti dan ya sudah hadir juga narasumber bersama saya saat ini ada Pak Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, ada Pak Fuad Asis. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu saja baik. juga. Nah, itu dia. Ya. Kita berharap bahwa semua dalam Sehat, keadaan yang ya. sehat, Pak ya. Pak Kadis, kita berbicara tentang menuju Makassar Metropolis 2027. Dan memang sudah kemudian dicanangkan bahwa tahun 2027 ini adalah tahun tentu saja akselerasi pembangunan begitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang untuk akselerasi pembangunan ini dikatakan bahwa untuk tahapan ini adalah percepatan pembangunan, Pak ya, untuk laju pembangunan, tentu saja untuk mendukung bagaimana untuk perekonomian dan pemerataan kesejahteraan gitu ke masyarakat. Boleh sedikit diberikan pendahuluan dulu Pak, bagaimana untuk menuju ke tahun 2027 ini? Karena Dinas Penataan Ruang Kota Makassar ini punya banyak andil pastinya untuk hal ini. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih banyak Mbak Ida dan seluruh pemirsa ya. Iya, pemirsa dan pendengar. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, siang, sore, dan malam. Jika dia melihat. Betul. Ya. Dinas Penataan Ruang adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang tentunya dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Ibu Wakil Wali Kota adalah Ibu Hajah Alia Mustika Ilham. Nah, kami di Dinas Penataan Ruang tentunya pasti berperan dan ikut dalam atau andil dalam tema yang kita lakukan saat ini, yakni Makassar menuju Metropolis. Ini tema kemarin saya disampaikan, ini sangat-sangat luar biasa. Kondisi sebelum saya masuk di kondisi tata ruang yang saat ini kami lagi gencar-gencarnya untuk melakukan penataan terhadap ruang Kota Makassar, mari kita masuk dulu di visi daripada Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota dengan 7 program mulianya. Visi beliau yakni bagaimana Makassar bisa aman, inklusif, unggul, unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Nah, kalau 4 kata ini ditelaah, ini sebenarnya menuju Metropolis. Bahkan ada beberapa program-program prioritas Bapak Wali Kota semua sudah tersentuh. Nah, mari kita masuk ke kata unggul. Saya kira dengan konsep unggul yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota, kita berharap seluruh perangkat daerah yang mendampingi beliau, termasuk kami di Dinas Tata Ruang, punya juga cara untuk bagaimana bisa menguatkan kata unggul itu.
Iya. Yang pertama adalah kami tentu akan melakukan inovasi-inovasi. Kemudian setelah inovasi, tentu kami mau eh, melakukan sesuatu yang beda, Iya. diferensial. Iya. Ya, setelah diferensial, tentu kami mau diferensial ini influence, Mhm. sangat bisa berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Nah, Iya. ini kami di Dinas Penataan Ruang untuk coba menerjemahkan kata-kata unggul itu. Kemudian dari unggul di sini ada kata inklusif. Di inklusif itu kita tahu bersama bahwa tentu kita tidak akan membeda-bedakan. Masyarakat itu adalah masyarakat Iya. kita. Semua proses-proses pelayanan tentu kita tidak akan bedakan. Tentunya dengan mengacu kepada konsep yang ketiga, yaitu aman. Artinya untuk Iya. apa kita melakukan kesetaraan kalau kita tidak masuk dalam kata mengikuti libido pembangunan. Iya. Ya, artinya libido pembangunan ini adalah orang-orang yang akan mau membangun Kota Makassar, ada investor, tetapi hanya libido pembangunannya yang dia pikir. Iya. Nah, ini yang kita coba tata. Tentunya dengan penguatan regulasi-regulasi. Nah, kalau ini yang kami lakukan, tentu kata inklusif ini tanpa ada perbedaan, disetarakan semua. Iya. Kemudian konsep modal sosial juga sudah kita jalankan. Kita tahu kalau modal sosial ya yang kriteria daripada modal sosial tentu adalah eh, trust. Salah satunya itu adalah kepercayaan. Percaya. Bagaimana pemerintah Kota Makassar, kami selaku pengelola kota, selaku pemerintah bisa mendapatkan kepercayaan kepada masyarakatnya. Nah, tentu kita bisa lihat dari berbagai survei kepuasan Iya. terhadap Masyarakat. pemerintah Iya. kita, kemudian kita bekerja saja dengan secara tulus, ikhlas, ini bisa kita lakukan. Kemudian tentu dengan jaringan sosial, Iya. jaringan-jaringan sosial, kami tentu tidak bisa membangun Kota Makassar dengan dana yang kita coba sudah masuk di dalam APBD kita, tetapi tentunya dengan jaringan-jaringan lain, misalnya eh, secara vertikal, horizontal, kemudian eh, beberapa kenalan-kenalan kita di luar, termasuk ikut berkomunikasi dengan teman-teman di World Bank, Iya. ADB, itu tentu bisa memberikan masukan-masukan secara budget ke kita untuk melakukan penguatan terhadap jaringan-jaringan kita. Nah, konsep jaringan sosial ini tentu kita masuk di dalam model sosial tentang perilaku-perilaku yang kita sampaikan. Kami di Dinas Penataan Ruang masih tetap menganut yang namanya menggunakan ilmu sosial atau sosiologi sebagai pisau analisis dalam membangun atau menata ruang yang ada di Kota Makassar. Karena tentunya kami ketika kita tidak menganalisis dengan ilmu sosial, maka saya kira semua ilmu-ilmu keteknisan kami yang tentunya masuk di dalam perencanaan-perencanaan teknis sampai di proses pemanfaatannya, masuk lagi di proses pengendaliannya, tentu pasti akan tidak maksimal. Nah, itu konsep-konsep yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita lakukan, tentu dia menjadi aman. Aman, betul. Ya. Nah, ketika dia aman, tentu kita harus menyusun berkelanjutan. Iya. Kelanjutan. Nah, inilah yang tadi Mbak Ida sudah sampaikan bahwa ada menuju ke sana. Ini yang harus kita pertahankan. Mulai dari berbagai isu-isu perkotaan yang tentunya kalau kita tidak kelola akan menjadi kesemrautan kota, bahkan bisa menghasilkan kekumuhan. Iya. Ya, memang saat ini kami di Dinas Penataan Ruang ingin selalu membuat satu keranjang terhadap satu keranjang di mana semua program dan kegiatan bisa kita simpan dan ditelaah bersama sesuai dengan definisi daripada penataan ruang itu. Nah, kalau kondisi yang saat ini kami buatkan di dalam berkelanjutan itu, untuk menghindari itu kami tetap masih mengacu ke
indikator daripada kesemrautan itu atau kekumuhan itu. Kekumuhan ya. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat kepadatan daripada bangunan. Iya. Kami di Makassar sudah punya aplikasi dan langsung bisa menghitung di peta foto udara melalui orto dan aplikasi itu ada 384.677 bangunan. Iya. Di luar yang kemarin-kemarin kami membersihkan Iya. PKL yang tentunya kami juga akan membuat beberapa penataan-penataan yang tentunya konsep Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota bagaimana bisa memuliakan masyarakat untuk mencari dana atau mencari nafkah itu di atas tempat yang memang sudah ada regulasinya. Kalau tidak tidak berregulasi kemudian melanggar tentu membahayakan bagi masyarakat kami. Nah, ini semua beberapa. Nah, itu kepadatan bangunan. Kemudian yang kedua tentu akses. Akses jalan ini kami sudah beberapa meminta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk teman-teman teknis, ada Dinas PU, Dinas Perumahan, Dinas Pertanahan, bagaimana bisa mencarikan solusi dengan jumlah kendaraan yang cukup banyak, tapi jalannya masih itu-itu saja. Nah, kita kemarin, insya Allah besok kita akan bertemu dengan teman-teman pemerhati terhadap persoalan kemacetan, yakni kita akan coba membahas transit oriented development. Bagaimana kita membuat satu konsep di mana kami punya 3 koridor, kemudian ada 7 pusat pelayanan kota yang akan kami iriskan untuk bisa tidak lagi seperti di keluarga saya. Misalnya saya anak saya, Bapak kita ke CPI, semuanya mau ke CPI. Nah, ini kita akan coba urai semua itu. Jadi tidak langsung di satu pusat pelayanan kota aja di situ. Ini yang kita akan bangun dan kita sementara lagi melakukan penguatan terhadap regulasi. Kemudian setelah akses jalan itu tentu adalah persoalan banjir. Ya, kami di bagaimana bisa membangun di tahun bukan saja sampai tahun 2027, tapi bagaimana 2027 itu bisa selesai semua infrastruktur dan berkelanjutan terhadap tahun-tahun berikutnya. Bapak Wali Kota saat ini bagaimana bisa genangan itu menjadi kenangan saja, Mbak Ida. Beberapa titik-titik genangan yang kritis itu sudah dikoordinasikan ke provinsi, balai, bahkan Pak Gubernur sendiri kemarin sudah langsung memikirkan bagaimana Makassar itu bisa terhindar dari genangan yang cukup lama yang bisa mengakibatkan banjir. Peluang-peluang ini tentu kami langsung tancap gas untuk bagaimana membuat solusi cerdas terhadap satu genangan ke genangan yang lain. Tentunya seperti kami di Dinas Penataan Ruang tentu harus melakukan penguatan data untuk dieksekusi oleh teman-teman teknis yang ada di Kota Makassar. Kemudian selain banjir, kami indikator berikutnya adalah persoalan sanitasi. Nah, sanitasi Pak Wali juga sudah mengagendakan bagaimana bisa tetap mempertahankan regulasi dengan buku sanitasi, dokumen sanitasi itu kita jalankan dan bisa tetap mendapatkan bantuan dari World Bank. Saat ini proses sanitasi, insya Allah di bulan depan, April, Bapak Wali Kota menerima penghargaan di Amerika tentang program RISE yang tentunya berhasil terhadap proses program sanitasinya. Satu-satunya di Kota Makassar, selain di luar ada namanya Fiji. Itu alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan di bulan. Artinya konsep metropolis itu sudah kelihatan, sudah ada. Dan ini pemikiran-pemikiran beliau tentunya belum kita membuat tema ini dia sudah memikirkan. Belum ditulis tapi sudah dibaca. Ya, ini beliau yang merupakan satu sosok konseptor yang tentunya harus kita akui dalam pelaksanaan pembangunan kota ini. Kemudian persoalan air bersih.
Kalau sanitasi ini berkaitan dengan sampah, mungkin penanganan sampah Ya, termasuk? jadi itu masih 4 indikator. Oke, Indikator kelima kelima ada ya, air bersih. air bersih ya. Nah, air bersih tentu kita mau seluruh akses yang ada di Kota Makassar sudah diperintahkan teman-teman di Dinas PU, Iya, teman-teman di PDAM untuk bagaimana bisa akses air bersih itu bisa 100%. Kemudian persampahan. bersampah ya. Ya, ini indikator yang keenam ya. Iya, Itu persampahan. Nah, sekarang persampahan kita juga lagi menggodok teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas Penataan Ruang bagaimana bisa memanfaatkan ruang agar eh, TPA ini tidak serta-merta hanya dibuang ke sana, tapi bagaimana dilakukan reduce dulu pengelolaan iya. sebelum masuk ke situ. Artinya ada ruang untuk pengelolaan kalau perlu tidak perlu masuk ke sana. Tinggal bagaimana menghabiskan sampah-sampah yang sudah ada di TPA. Ini Hmm, konsep-konsep itu sudah dibuat. Kemudian terakhir adalah mitigasi bencana. iya. Nah, mitigasi bencana ini tentu kita sudah memberikan masukan-masukan di rencana tata ruang wilayah yang sudah diperdakan pada tahun 2024 dengan Perda nomor 7. Ini memang mitigasi bencana kita sudah buat di setiap pembahasan bahkan di berbagai klausul pasal Hmm, bagaimana bisa memikirkan mitigasi bencana apakah itu bencana yang memang dari alam atau hmm, memang bencana yang memang sengaja iya. ini sudah kita pikirkan bersama. Kemudian dari 7 indikator itu memang kita masih mau plus satunya, Plus Maida. satu. Plus satunya itu adalah ruang terbuka Oh, hijau. oke. Ruang terbuka hijau. Ya, ruang terbuka hijau ini kami berharap dari perubahan perilaku, kemudian bagaimana merubah image masyarakat terhadap definisi ruang terbuka hijau. Apakah itu ruang itu hanya sebuah hamparan, Iya. tetapi tentu kita menginginkan satu pohon bisa mereduksi karbon. Itu juga kita sudah buat dengan di aplikasi SWAS. Kami sudah bisa menghitung karbon. Kami punya ada aplikasi yang update, yang up to date itu setiap kita buka kita tahu emisi karbon itu. Jadi kita tinggal bagaimana caranya, bagaimana bisa mengurangi atau sekaligus menolkan ini emisi karbon. Nah ini semua yang kita lakukan. Nah, ruang terbuka hijau atau ruang-ruang yang bisa kita eh, sepakati untuk bisa me- me- menata kota ini tentu banyak hal yang harus dilakukan. Iya. Kemarin saya juga sudah bertemu dengan teman-teman Ikatan Ahli Perencana, sekolah eh, Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia, kemudian beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa eh, pakar-pakar yang memang bergerak di dalam sosial, ekonomi dan lingkungan serta persoalan-persoalan ruang. Alhamdulillah memberikan masukan-masukan. Bagaimana bisa mendukung, mempertahankan Makassar bisa berada dalam konsep metropolis ini? Tentu ketika wali kota kami selaku kepala daerah sudah punya konsep yang sangat luar biasa dengan visinya, maka kita turunkan ke eh, di kecamatan, di wilayah-wilayah, itu kita rencananya dan direstui dan diamini oleh Bapak Wali Kota, semua tenaga-tenaga ahli perencana itu kita simpan di masing-masing kecamatan Kecamatan. atau dengan konsep di 7 pusat pelayanan kota sehingga apa yang terjadi di kecamatan di kelurahan itu sudah langsung direkam oleh Iya. teman-teman di Berencana. ahli perencana ini atau ikatan ahli perencana atau IAP. Kemudian kita sandingkan dalam aturan yang saat ini kami menggodok rencana detail tata ruang itu masuk kemudian dengan payung hukum yang di Perdanya RT RW bisa memberikan masukan-masukan dan memperkuat regulasi termasuk kita akan lahirkan perda insentif dan disinsentif Mhm. seperti itu. Oke, untuk tahun 2027 ini kan
tahun 2026 saat ini Pak Iya. ya. Indikator-indikator tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Hmm. Memang harus membenahi dulu yang istilahnya PR kemarin. Ini yang harus Iya, dibenahi dulu iya. sebelum kemudian kita melakukan apa namanya pembangunan yang berkualitas untuk nanti bisa kemudian bersama-sama digunakan pada saat kota ini sudah menjadi kota metropolitan gitu Iya. ya. Nah, satu hal yang persoalan klasik ini selalu saja meskipun mungkin orang sudah bosan untuk bertanya tentang banjir ini kan juga harus perlu fokus dengan itu apalagi tinggal 1 tahun nih 2027 Pak ya Iya. dan sudah kemudian ada kalau tidak salah ada kerjasama kemarin coba dengan tim dari Unhas Iya. untuk kemudian bisa penanganan dan mitigasi banjir ini Iya. kemudian bisa tertangani dengan baik. Kabarnya seperti apa Pak untuk kelanjutan ini? Iya, kemarin teman-teman dari Unhas Iya. sudah turun ke lapangan, sudah lakukan penelitian, dan kita sudah tahu penyebab-penyebab ini. Tinggal bagaimana bisa melakukan eksekusi. Dan saya kemarin juga dengan Ibu Kadis PU, Kadis Perumahan, dan beberapa kepala BPBD itu naik perahu ke salah satu wilayah banjir kita, ya saya sebutkan saja di Blok 10, Iya. memang dia adalah wilayah cekungan. Cekungan, ya. Nah, teknologi-teknologi ini sementara kita kaji, dan saya sudah laporkan ke pimpinan Bapak Wali Kota bahwa wilayah itu memang dalam konsep seperti itu kan. Kemudian ada alat yang sudah dipasang oleh teman-teman dari Unhas, tinggal kita bagaimana itu tadi solusi cerdasnya yang ditelurkan oleh teman-teman dari Unhas kita eksekusi nanti di tahun berikutnya. Karena memang proses penganggaran tentu tidak bisa langsung langsung ini, tentu ada perencanaan anggaran. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa strategi yang dibuat oleh Bapak Wali Kota yang tentunya nanti kita lihat bersama apa yang dilakukan pimpinan, tetapi pada dasarnya semuanya ide-ide beliau tentu kita akan terjemahkan dalam bentuk desain yang tentunya tidak mengarah dalam konsep atau pelanggaran yang bisa merugikan kepada pemerintah maupun masyarakat. Ya, seperti itu. Di sisi lain juga gedung-gedung tadi sudah disampaikan. Ini juga tentu akan coba untuk benar-benar regulasi yang ada bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk PBG, SLF, gedung-gedung yang kemudian saat ini sudah terlanjur terbangun, kemudian juga masih proses untuk kemudian nanti ada pembangunan di tahun 2027 ini seperti apa dari Listaru Pak? Iya, saat ini proses persetujuan bangunan gedung itu kita sudah buatkan SOP, itu dikerja itu 26 hari. 26 hari ya. Kalau lengkap ya. Jadi ada aplikasi. Jadi ini given dari teman-teman kementerian. Jadi sebelum masuk di sistem informasi manajemen bangunan gedung, itu sudah harus ada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini memakan waktu. Kalau misalnya dia perizinan non berusaha, berarti tentunya harus menerima atau meminta persetujuan dari seluruh stakeholder yang terkait. Misalnya ada pertanahan, ATR BPN misalnya, kemudian di Kementerian ATR, kemudian di Dinas Penataan Ruang, kemudian tentunya masuk melalui DPM PTSP. Nah, ini ada 4-5 OPD yang masuk ke situ, sehingga tentu banyak masyarakat kok terlalu banyak ini. Nah, ini sekarang Mbak Ida, Bapak Wali Kota minta secepatnya kepada kami di Dinas Penataan Ruang untuk segera menerbitkan peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata ruang. Nah, kalau ada RDTR sudah tidak ada lagi yang namanya persetujuan, tetapi langsung konfirmasi. Jadi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang langsung terkonfirmasi ya. Yang tadinya mungkin sebulanan 2 bulanan itu mungkin sudah kita tidak main 1 hari 2 hari, langsung per jam aja langsung, karena
begitu dibuka sistem Iya. langsung dilihat, oh ini KDB, KLB, GSB-nya ini sudah seperti Sudah, ini. ya. Ya, jadi proses percepatannya di situ. Nah, kalau berbicara tentang persetujuan bangunan gedung, kalau ini sudah klop, sudah eh, terpenuhi, maka silakan masuk di SIM BG. Nah, di SIM BG juga itu, Pak Ida, Iya. ada eh, persyaratan yang sangat sangat yang harus dimiliki. Masyarakat sudah bilang gini, kenapa lagi mesti harus ada konsultan atau ada arsitek ya Iya. yang nah, pemerintah sangat-sangat pintar untuk membuat sistem sehingga menghasilkan bangunan gedung yang betul-betul Iya. berkualitas, tidak asal bangun. Betul. Jadi mulai dari sisi arsitektur, struktur, mechanical, electrical, plumbing itu sudah dikaji di situ. Jadi sehingga mereka membutuhkan tenaga yang kompetensi di bidangnya dan memiliki sertifikasi. Iya. Nah, kalau tidak memiliki sertifikasi tidak bisa masuk di sistem informasi manajemen bangunan gedung. Nah, inilah saya pikir kemarin terus terang di Makassar memang agak terlambat menerapkan ini karena memang kita complicated, masyarakat kita memang pasti ini ada reaksi. Iya. Tetapi setelah kami juga mau melakukan penguatan regulasi, kami ditegur oleh teman-teman APH bahwa tidak bisa lagi seperti itu sehingga kita di tahun 2024 sudah langsung launching persetujuan bangunan gedung. Nah, persetujuan bangunan gedung itu akan lahir kalau misalnya ada bangunan yang mau didirikan di tanah kosong. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya bangunannya sudah ada dan baru sadar bahwa aduh, saya butuh PBG karena saya mau agungkan ke bank. Nah, di sistem di SIMPG itu ada ruangnya, ada diberikan dashboard bahwa harus menggunakan sertifikat layak fungsi. Dia punya. Jadi kalau dia masih bangunannya sudah ada, tentu harus SLF dulu. Jadi layak dulu baru keluar PBG-nya. Ada juga bangunan yang sifatnya sudah ada IMB-nya, terus dia mau bangunannya itu diyakini bahwa layak. Misalnya teman-teman pengusaha hotel atau sekolah-sekolah yang tentu muridnya juga kan dia mau minta muridnya datang. Tapi kalau sudah ada SLF-nya, tentu orang tua murid pasti tidak ragu lagi untuk tidak khawatir lagi. tidak khawatir untuk menyekolahkan di sekolah itu. Nah, dengan adanya IMB, maka diberikan lagi ruang untuk mengurus sertifikat layak fungsi dengan berdasarkan IMB. Itu IMB-nya yang ada atau dulu namanya IMB sekarang menjadi PBG. PBG yang sudah ada itu tentu ada lagi ruang untuk as-built drawing, perubahan terhadap misalnya ini tidak tercover pada saat IMB kemarin. Ya, kayak dibuatkan SLF. Jadi ada perubahan. Nah, itu dibuat sedemikian rupa kalau misalnya dia berubah dari bentuk yang dahulu, tentu akan dikenakan charge lagi untuk membayar kelebihan daripada bangunan yang dia muat tanpa ada persetujuan bangunan gedung. Tetapi kalau tidak, di sini banyak bangunan yang sudah meminta kami untuk membantu dibuatkan sertifikat layak fungsinya. Alhamdulillah, semua yang kita periksa tidak ada lagi perubahan-perubahan, tetapi mau meyakinkan saja. Karena sertifikat layak fungsi itu setiap 5 tahun harus direvisi, diperbarui. Seperti itu. Oke, memang hal seperti ini Pak harus memang diperhatikan Pak ya menuju Makassar, kota metropolitan. Hal seperti ini tidak boleh disepelekan karena juga seperti tadi bahwa bangunan berkualitas ini memang sangat-sangat bagian dari kata metropolis itu tadi penguatan regulasi terhadap bangunan-bangunan gedung dengan adanya PBG, SLF, kemudian ada bangunan gedung hijau, itu juga adalah bagian daripada bagaimana menguatkan kata metropolis. Karena Makassar bukan kita ada kata menuju, tapi memang kita sudah sekarang sudah masuk dalam proses metropolis. Artinya
mulai dari visinya beliau Iya. sampai apa yang kita lakukan dengan beberapa program prioritasnya itu sudah dilakukan, bahkan ada yang sudah terbangun, kemudian perubahan perilaku, pembentukan modal-modal sosial, bagaimana bisa kesetaraan dan gotong royong itu sudah kita lakukan. Oke. Seperti Masih ada waktu kita sedikit, Pak. siap. Saya ingin bertanya dulu tentang ini kan pasti akan banyak eh, ada mega proyek juga mungkin Pak ya, seperti Stadion Internasional kita Ya, di Unti ya. ya, Kabar progres sampai hari ini mungkin sedikit bisa disampaikan? ya. Jadi pada dasarnya eh, proses pembangunan Stadion Untia ini untuk Makassar Iya. itu sudah berjalan. Prosesnya kan ada perencanaan, ada pembangunan, Iya. kemudian nanti ada pasca. Iya, finish. Kemudian kita kita melakukan bagaimana membangun lagi bangunan-bangunan pendukungnya. Tetapi stadionnya ini alhamdulillah kemarin sudah eh, MK MK itu pemilihan asesmen manajemen konstruksi. Saya lihat sendiri juga ada beritanya bahwa sudah ada pemenang MK yang tentunya harus mereka bekerja karena dengan proses pengerjaan manajemen konstruksi ini akan melahirkan konsep atau menjadi acuan terhadap proses desain dan build SB-nya ya, DB-nya desain desain and build. Jadi direncanakan langsung dibangun. Iya. Ini karena persoalan waktu. Bapak Wali Kota tentu tidak akan pernah berkata dua kali. Iya. Ini alhamdulillah sudah MK dan sedikit lagi kita akan melakukan yang namanya proses desain dan langsung pembangunan. Langsung membangun. Ya, artinya apa yang kita lakukan kemarin dengan melahirkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, semua sudah terjawab mulai dari penguatan lahan yang kita punya, kemudian bagaimana keabsahan terhadap tata ruang yang Iya. ada, bahkan untuk kata-kata metropolis, Stadion Untia ini merupakan embrio dalam membuat atau melahirkan kawasan ekonomi khusus. Iya. Jadi dengan adanya stadion, kita akan pasti tentu akan ada hotel-hotel, ada beberapa pengusaha-usaha lain yang bisa mendukung karena tentu pusat ekonomi kawasan ekonomi khusus ini tentu akan dilirik oleh apakah dari luar negara yang berupa World Bank atau ADB. Bahkan tentunya kita berharap semua bantuan dari teman-teman dari sektoral dalam hal ini vertikal kemudian horizontal. Tetapi pada saat ini kami melakukan mulai dari perencanaan sampai pembangunan ini masih dengan kekuatan dan keyakinan Bapak Wali Kota kami, sumber dananya adalah APBD dan insya Allah akan dan kami optimis bisa selesai di tahun sesuai dengan yang direncanakan. Kita berharap bahwa perencanaan memang matang agar persoalan-persoalan klasik selesai. Tidak kemudian ada di sana nanti Pak ya, banjir dan sebagainya. Ya, bahkan juga, itu kita akan upayakan kontribusi ruang terbuka hijau juga itu ada di situ. Bahkan kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Balai Kereta, di kementerian. Kami berharap kereta yang akan melintas di situ, apakah dia elevated atau landed, kita berharap ada elevated, tapi begitu kita maunya ada stasiun di dekat situ. Kami sudah minta ada stadion di situ sehingga penonton-penonton atau masyarakat yang ingin masuk ke situ, apakah dia mau nonton bola atau ada konser, itu jaringan transportasi itu sudah siap. Bahkan Bapak Wali Kota sudah bilang akan ada shuttle bus di mana nanti mobil-mobil masyarakat atau penonton itu tidak akan masuk ke situ tetapi disimpan di situ. Bahkan dengan adanya nanti pembangunan kereta saya kira lebih mendukung lagi. Bahkan kata-kata metropolis itu sudah terjadi di saya sudah bisa membayangkan Pak Kades dan ya kita menantikan Pak ya untuk bagaimana nanti perwujudan dari stadion tersebut dan tentu saja juga
warga harus ikut serta ya untuk Iya, mendukung bagaimana iya. nanti Makassar ini kemudian benar-benar menjadi kota metropolis. Ah, Iya. Baik, Pak Kadis, terima kasih Pak siap, Fuad Asis siap, sudah hadir bersama saya di sini. Selamat bekerja, Pak. Semangat. siap. Kasih. Baik, dan demikian akhir bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Pak Fuad Asis. Saya Ida Fahri mohon diri. Terima kasih sudah bersama kami di sini. Sampai jumpa.